Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya M Teknik. Di pertemuan kali ini kita akan memperbaiki kulkas Aqua yang model inverter. Yang kasusnya kulkas ini bisa dingin tapi tidak bisa beku. Ini kita cek di bagian atasnya. Di sini cuman ada dingin-dingin sedikit tapi tidak bisa beku. Untuk di bagian bawahnya kulkasnya tidak dingin sama sekali. Jadi kalau di bagian atasnya tidak dingin dan tidak bisa beku, dan tidak mungkin di bagian bawahnya bisa dingin. Oke, nantinya kita keluarkan dulu untuk semua isi di dalam kulkasnya. Oke, langkah pertama kita cek dulu ampernya. Ini terbaca 0,67. Itu artinya kompresornya masih sehat dan bekerja dengan normal. Ini untuk kompresor dari kulkas Aqua yang model inverter ini, dia menggunakan kompresor inverter, bukan kompresor yang biasa, tapi prionnya R134. Jadi kompresor ini digerakkan sama modul, untuk modulnya berada di dalam ini untuk menghidupkan kompresornya. Nah, di sini kita cek di bagian diagramnya. Di sini kulkas menggunakan timer 13 dan modul untuk menggerakkan kompresor. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada bagian evaporator. Ini kita lepaskan dulu cover di bagian depan. Ini tinggal kita tarik keluar. Nah, ini kelihatan kulkasnya ngeblok es dan kipasnya kelihatannya tidak berputar. Jadi kita akan cari tahu apa yang menyebabkan kulkas ini ngeblok es. Apakah yang disebabkan karena kipas atau ada masalah pada sistem defrostnya. Nah, di sini setelah kita bersihkan kelihatannya kipasnya berputar. Berarti yang menyebabkan kulkas ini ngeblok es itu ada ketidaknormalan pada sistem defrostnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan atau pengukuran pada komponennya yang lain. Ini kita lepaskan untuk cover di bagian bawahnya. Nah, di bagian sini kita lihat ini ada termostat. Ini berfungsi untuk pengatur suhu. Kemudian di sebelahnya ada timer. Ini timer 13. Kemudian di bagian bawah ini kita lihat ada semacam resistor dan dioda. Ini dipasang secara paralel. Untuk resistor dan dioda ini fungsinya menurunkan tegangan ke 110 volt untuk menghidupkan heater. Karena heater dari kulkas Aqua ini bekerja pada tegangan 110 volt. Jadi itulah fungsi dari komponen 2 ini, menurunkan tegangan ke 110 volt untuk menghidupkan heater, karena heaternya bekerja di tegangan 110 volt. Jadi apabila komponen ini rusak, otomatis heater tidak bisa bekerja dan timer juga tidak bisa berputar. Biasanya yang memakai rangkaian kayak gini, yang persis kayak Aqua ini, salah satunya kulkas Toshiba Glacio yang dulu. Jadi kira-kira seperti itulah fungsi dari resistor dan dioda ini dipasang secara paralel. Sekarang coba kita ukur dulu komponennya satu-satu. Coba kita ukur dari dioda dulu. Ini kita ukur. Ini ada nilainya 0,5. Kalau kita balik tidak ada nilainya, berarti dioda ini masih bagus. Ini tidak ada nilainya, berarti dioda ini masih dalam keadaan bagus, dalam keadaan normal. Selanjutnya kita ukur di resistor. Ini resistor yang nilainya 16 kilo. Ini kita ambil ujungnya dari sini. Ini resistor 2 watt yang ukurannya 16 kilo atau nilainya 16 kilo ohm. Jadi kita ukur dulu apakah masih bagus. Nah, ini resistornya masih terbaca 16 kilo, berarti resistor ini masih bagus. Jadi selanjutnya coba kita cek komponennya yang lain, apa yang menyebabkan kulkas ini ngeblok es. Ini kita pasangkan lagi seperti semula. Ini untuk timernya, kita langsung nyalakan saja kulkasnya. Kita cek di bagian layar kacanya itu timernya kalau kelihatan berputar berarti timernya masih bagus. Atau dipegang saja timernya bergetar, itu artinya timer masih berputar dan timer masih dalam keadaan bagus.
Ini selanjutnya kita rubah timernya ke mode defrost. Kita posisikan timernya ke posisi heater. Nomor 3 tersambung dengan yang nomor 2. Selanjutnya kita hidupkan kulkasnya. Ini terbaca ampernya karena kita untuk menghidupkan heaternya atau memastikan heaternya masih bagus. Nah, di sini kalau kita pegang heaternya masih bagus, coba kita ukur untuk ampernya. Jadi kabel yang ke heater ini yang warna putih. Nah, ini ampernya terbaca 0,47, berarti heaternya bekerja dengan normal. Coba kita cek atau bisa dirasa-rasakan seperti ini. Ini kalau masih panas seperti ini berarti heaternya masih normal. Berarti kalau semua komponennya masih bagus, selanjutnya kita akan mengganti yang namanya defrost. Ini kita ganti nanti defrostnya dengan yang baru. Berarti inilah yang menyebabkan kulkasnya ngeblok es karena defrostnya rusak. Jadi sistem pencairan bunga es tidak bekerja dengan normal. Dan nantinya kita bersihkan semua es-esnya. Ini saluran pembuangnya juga kita bersihkan. Oke, ini saya sudah ganti defrostnya dengan yang baru. Kita ganti dengan defrost yang 2 kabel. Ini yang biasa dipakai kulkas Toshiba. Untuk sambungannya kita rapatkan menggunakan isolasi bakar biar tidak terkena air. Nantinya untuk kabel-kabelnya kita rapikan lagi seperti semula. Ini untuk tutupnya kita pasangkan lagi. Nanti kita tes kulkasnya. Ini koper bagian depannya kita pasangkan yang rapat. Kemudian ini untuk pengaturan angin ke bawah. Kalau kita posisikan ke kiri full seperti ini, itu angin ke bawah lebih banyak dan ke atas agak sedikit. Jadi kalau kita geserkan full ke kanan seperti ini, otomatis angin ke bawah itu kecil dan ke atas lebih maksimal. Jadi biar normalnya itu kita posisikan maksimal di tengah-tengah atau kita fullkan ke kiri saja. Karena di bawah itu biar lebih terasa dingin, karena di bagian bawah itu banyak makanan. Jadi kita posisikan seperti ini saja. Ini sebelum kita tinggal kita pastikan ada angin untuk di bagian bawahnya juga. Ini di bagian pintu bawah. Ini kita cek memastikan untuk saluran angin ke bawah itu lancar dan memastikan tidak ada penyumbatan. Ini untuk saluran anginnya berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.